samudra, di dalam badai bergelora. Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Aku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar begitu. Haleluya, shalom Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh datang kembali berkumpul di rumah Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan datang memuji dan menyembah Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Allah yang disembah. Pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan,
puji Kau Tuhan, layak Kau disembah. Haleluya. Adapun pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini kami hamba-hambamu, sidang jemaatmu yang Tuhan kasihi, kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu bait-Mu, kami rindu hadirat-Mu melalui ibadah raya pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau akan hadir, Engkau akan memberkati ibadah ini dari awal sampai selesainya. Mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil pelayanan, memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang saat ini hadir di dalam rumah Tuhan ini. Bahkan yang belum nampak hadir Tuhan kirim ke tempat ini. Yang ada dalam perjalanan Tuhan tibakan di tempat ini dengan selamat. Kiranya kemurahan Allah belaka yang akan menyertai dan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kuasa jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu pelayanan dan ibadah kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus akan berkarya pagi ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba membuka ibadah raya pagi ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bisa kasih salam buat kanan dan kiri. Haleluya. Shalom. Ada sukacita. Amin. Amin. Luar biasa, Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Amin. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita berbahagia dan kita tertawa. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama, tertawa. Kau
mulia untuk Tuhan kita. Sungguh ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan, Tuhan yang memberikan kita sukacita sehingga membuat kita selalu tertawa. Ada satu pujian yang sebenarnya enak sekali, tapi ketika ada masalah, lagu itu diterapkan kok susah ya. Kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kita, setiap permasalahan, kita mau yakinkan bahwa pujian ini akan menguatkan kita. Amin Bapak Ibu. Biarpun gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan untuk kita selalu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Haleluya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Amin. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Haleluya. Beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Haleluya, amin Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu, amin. Kita akan lanjut lagi dalam pujian bahwasannya Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Haleluya. Karena tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan minta tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan pujikan pujian jejak-Mu Tuhan, biarlah hanya jejak Tuhan yang akan memimpin langkah hidup kita, haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri
Haleluya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini Bapa. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas segala pujian kami ya Bapa. Saat ini kami mau serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Ajar kami buat memahami setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun jalan di depan tidak terlihat, tapi kami percaya Tuhan Kau yang selalu menuntun langkah kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, kami hanya memandang kepadamu saja ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah sebentar ya Bapa, Engkau yang akan memberkati kami semua supaya kami boleh bisa mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya Engkau mau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Kau pakai dengan luar biasa hamba-Mu ya Bapa untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan kami serahkan firman selanjutnya yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan duduk kembali Bapak Ibu dan waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Shalom saudara, puji Tuhan, kita kembali di hari Minggu ini beribadah kepada Tuhan. Satu kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga saat ini kita bisa datang kepada Tuhan. Mungkin dalam satu minggu berbagai masalah terjadi dalam hidup kita, tapi puji Tuhan saudara menang dan bisa datang kepada Tuhan pada minggu ini. Dalam minggu ini ada salah satu jemaat yang dipanggil Tuhan, yaitu Ibu Elisa Sumarse. Pada saat itu dalam usia sudah lanjut memang, tapi kita melihat bahwa Tuhan telah memanggil dan saya percaya Ibu Elisa Sumarse ini diberikan tempat yang baik, tempat yang tenang di alam sana. Kami keluarga besar Gereja Tusan Pentekosta Alfa Omega ikut bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih Tuhan, Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen yang setia. Kata setia ini saudara sering kita mendengar setia. Setia itu bagaimana sih Om? Orang yang setia itu bagaimana? Apakah saya harus ke gereja? Apakah saya harus, monggo Pak silakan masuk ya. Apakah saya harus mengikuti doa? Silakan masuk, monggo ya. Kalimat setia ini dapat diartikan ya banyak hal sesuai versi Alkitab. Saudaraku, bahwa kesetiaan yang Tuhan inginkan terjadi di dalam diri kita. Mari kita akan baca dulu di dalam Amsal 19 ayat 22. Saya minta Ibu kembali untuk baca Amsal Sulaiman 19 ayat yang ke-22. Iya. Saudara, kalimat dari kitab suci ini jelas ya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin
daripada seorang pembohong. Tulisan bijak yang disampaikan oleh Sulaiman ini, saudara, begitu dalam diri kita. Mengapa sih orang yang diinginkan tuh sifat kesetiaan, saudara? Mengapa orang kepingin orang yang setia? Baik itu kepada teman, ya, teman kepingin memiliki teman yang setia. Lalu kalimat setia kawan, saudara. Suami istri juga kepingin kata yang setia, saudara. Kalau kalimat kata tidak setia ini ada di dalam kehidupan seseorang, saya bisa merasakan bagaimana kehidupan selanjutnya yang terjadi. Kata tidak setia. Di sana firman Tuhan berkata, lebih baik orang yang miskin daripada seorang pembohong. Orang miskin daripada seorang pembohong. Ini ada pilihan, ya, berhubungan dengan kesetiaan ini. Dengan orang miskin tapi setia, orang pembohong kaya cukup memiliki segala sesuatu yang dimilikinya, finansial di dalam kehidupannya, memiliki gaji ada, ya, reputasi ada, predikat ada, saudara, tapi pembohong, tapi enggak setia. Orang memilih yang setia, saudara. Jadi kesetiaan ini berarti apa? Keteguhan hati, ketaatan, baik dalam persahabatan maupun dalam perhambaan atau pelayanan. Jadi khususnya dalam pelayanan, saudara, seorang pelayan dituntut setia, bukan seorang yang lain daripada kata setia, saudara. Seorang pelayan tidak lain adalah setia dalam segala sesuatu. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Saya rasa saudara bisa membedakan mana, ya, orang miskin, saudara, tapi setia. Orang miskin tapi memiliki keteguhan hati. Orang miskin memiliki ketaatan, saudara. Ini lebih bagus, ini lebih tentram daripada seorang yang memiliki segala-galanya tapi pembohong, tapi dusta. Saudara, rusak rumah tangga kalau di dalamnya ada dusta, ya. Dusta, saudara, dikatakan orang yang enggak setia. Orang yang setia itu, saudara, kelihatannya sangat sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Ayo saudara, kalau saudara pilih oleh yang setia atau orang yang kaya? Pilih orang setia atau orang yang cukup? Kalau saya milih apa? Yang setia, saudara. Yang setia tidak akan bermasalah dalam kehidupan. Orang yang setia itu akan baik-baik di dalam rumah tangga. Orang yang setia itu akan bertanggung jawab dalam keluarga. Orang yang setia itu akan melindungi keluarga. Tapi bagi orang yang enggak setia, gampang aja dia akan tergoda dengan yang lain, terganggu dengan yang lain, terposok dari satu kegiatan yang lain. Saudara, oleh karena itu sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Saudara, Yesus mati sampai mati di kayu salib. Yesus sudah mati di kayu salib, saudara. Ini menunjukkan bahwa Yesus yang saudara sembah, saudara yang puji, ini mempunyai kesetiaan sampai menyerahkan nyawanya.
sampai terakhir kalinya. Nah, kesetiaan seringkali juga berarti kepatuhan. Dalam perjanjian baru, kata setia memiliki 3 makna yang berbeda. Yang lebih jelas yaitu dapat dipercaya. Orang yang setia itu dapat dipercaya. Saudara, orang yang setia itu dapat dipercaya. Jadi kalau kita memiliki orang yang setia, saudara percaya segala sesuatunya, sudah percaya segala sesuatunya. Ada seorang bos yang percaya kepada pembantunya, percayanya itu luar biasa. Sampai apa? Sampai percaya sudah terserah kamu mau lakukan, terserah. Tapi ada seorang bos juga yang tidak percaya kepada pembantunya. Karena apa? Orang ini ditemui tidak percaya. Lalu yang kedua, taat menjalankan perintah. Jadi segala aturan yang dibuat oleh mungkin itu seorang bos, segala aturan yang dibikin itu dijalankan dengan baik, saudara. Kalau saudara seorang pegawai, saudara pasti akan melakukan perintah daripada direktur yang ada di sebuah perusahaan itu, saudara. Gak mungkin saudara akan memisahkan diri daripada keadaan itu, saudara. Karena yang diperlukan, yang dicari adalah orang yang taat menjalankan perintah. Saudara perhatikan ya, saya sedikit melihat ada satu pernyataan. Saya tanya kepada salah satu orang yang kerja di rumah sakit, proses kerjaan itu bagaimana? 2 hari om, Pak. 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk siang, 2 hari masuk malam. Jadi sip-sipan itu masuk pagi jam 7 atau 8 sampai jam 2. Jam 2 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 8 pagi. Saudara, ini aturan yang dibikin oleh sebuah perusahaan rumah sakit. Pegawai harus mau. Tidak ada pegawai yang tidak mau menjalankan yang tidak taat kepada perintah itu, saudara. Oh, kalau sudah gitu pecat, saudara. Dipecat gitu aja. Karena apa? Tidak menjalankan perintah, saudara. Terus, dan orang yang percaya menjadi pengikut atau penganut. Nah, jadi kata setia ini sangat penting sekali, apalagi diterapkan kepada Tuhan, saudara. Kepada Tuhan kita berbuat setia. Yang gimana setia kita, yang bagaimana om? Apakah gereja? Oh, setia itu namanya. Oh, doa itu apakah setia? Oh, nginjil apakah itu setia? Nanti coba kita akan lihat ya. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hamba-hambanya yang setia, yang dia maksud adalah dia sedang menantikan orang-orang yang mau percaya dan mengikuti dia, taat dalam menjalankan amanah, dan dia dapat percaya sepenuhnya. Kalimat setia ini, saudara, harus dimiliki setiap kita, setiap orang Kristen, setiap saudara dan saya. Harus kita miliki kalimat setia ini, saudara. Sebab kalau setia ini ada dalam diri kita, ini kita akan jalankan seumur hidup, saudara, sepanjang masa. Orang yang setia sampai mati, saudaraku. Orang yang setia kepada Tuhan, saudara, sampai mati kepada Tuhan. Di tengah jalan dia tidak menggak-menggok. Dia tidak coba melayani yang lainnya, karena dia percaya bahwa orang yang setia itu adalah orang yang taat sampai mati. Kalau kita mau mengikut Tuhan, saudara, taat sampai mati, saudara, itu setia. Tuhan menginginkan kita untuk terus beriman dan setia kepadanya. Dari pihak kita sebagai orang Kristen,
banyak di antara kita memberikan syarat atau ketentuan dalam kesetiaan kita. Ada orang mau setia, saudara, ada mau rajin ke gereja, ada orang kan yang rajin dalam suatu perkumpulan, tapi bersyarat. Banyak mana seperti aku belum setia, asal aku mau setia, pokoknya. Nah, pokoknya, kalimat pokok ini ya, aku mau setia pokoknya. Saudara, aku mau setia kalau aku mau setia. Saudara, ada satu tanda syarat yang diberikan orang yang apa? Orang yang mau setia, saudara. Kalau pokok itu tidak dilaksanakan, tidak ditepati, maka orang tidak akan mau menjalankan. Saudara, sama saja ini dalam koalisi partai ini juga. Aku menjadi bolomu, aku berkoalisi dengan kamu, tapi nanti kalau jadi aku harus begini, aku harus begini. Itu sudah bukan rahasia umum lagi, saudara. Pokoknya bukan itu. Aku mengikuti kok asal kamu berikan jaminan padaku seperti ini. Saudaraku yang saya kasih, itu kata setia. Seorang istri tidak lagi setia mengasihi suaminya ketika suaminya melakukan perselingkuhan. Nah, saudara, kadang ya kata dari setia ini berat sekali. Coba, seorang istri tidak lagi setia mengasihi suaminya ketika suaminya melakukan perselingkuhan. Kira-kira gimana? Sebaliknya suami paling sering mendodok mangkal, kamu sudah selingkuh, aku mau mengasihimu. Saudaraku yang saya kasih, itu sesuatu yang terjadi, saudara. Kalimat setia itu, aku mau setia, lah kamu sendiri tidak setia sama aku sendiri mau setia. Seorang suami tidak lagi setia melayani istrinya ketika istrinya mulai bersikap menjengkelkan. Itu dalam rumah tangga, saudara. Sebelum rumah tangga itu didelok, didoakan. Yang penting didoakan. Ojo angger comot, asal comot, saudara. Maka itu pemuda Kristen, pemuda-pemudi Kristen, jodoh itu bukan sembarangan, asal comot, saudara. Kalau enggak kehendak Tuhan itu bahaya, saudara. Kalau enggak kehendak Tuhan itu di tengah jalan pun ada masalah. Kelihatannya enggak ada, tapi ada saja, saudara. Karena juga kan untuk mendapatkan seorang istri atau suami yang setia, saudara, ini bukan hanya dikaji, saudara. Kita dilihat, satu, anak Tuhan, orang yang punya agama, saudara. Tentunya di dalam gereja ataupun tempat yang lain untuk ibadah diajarkan pasti ke sana. Yang setia. Selama perjalanan hidup, saudara, ada gangguan, ada godaan, saudara. Nah, ini yang namanya godaan nih. Apakah suami istri itu setia? Kalau suami istri setia, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia akan tetap setia. Tapi kalau di tengah jalan ada gangguan, saya percaya rusak rumah tangga itu. Rumah tangga yang diharapkan bahagia, tentram, damai, aman-aman saja, ternyata di tengah jalan saya ada banyak istri-istri, suami-suami yang konseling dengan saya keberadaan istrinya. Saya tanyakan, kamu bicara masalah istrimu, kamu bicara sama siapa? Belum, Om. Ya wis, pinter, bisa bilang gitu. Apa? Pinter, masalahnya apa? Masalahnya jangan sampai hal rumah tanggamu kamu bicarakan kepada yang lain. Ini benar, enggak bicarakan pada yang lainnya. Enggak, Om, bagus, saya bilang gitu. Ya, ayo kita ngomong-ngomong, saudara. Istri ada juga yang datang, Om, gini-gini, kamu sudah ngomong kepada orang lain atau belum?
kepada teman atau belum? Belum Om, bagus. Kuncinya kalau dalam rumah tangga ada di tengah jalan ada ketidaksetiaan, jangan coba curhat kepada orang lain. Jangan bilang dengan sahabat, orang percaya kepada sahabat itu sahabatku loh ya. Saudara, kalau masalah yang seperti itu jangan sampai bicarakan kepada orang lain. Ada masalah apa? Saya tidak pernah sampaikan kepada kakak saya, saudara saya, masalah seberat apapun, saudara, saya hadapi, saya selesaikan. Nanti kalau dibicarakan itu akan jadi tambah tidak bagus, saudara. Ya, orang yang setia tidak akan terjadi gangguan di dalam rumah tangganya. Saudaraku yang saya kasih, para orang tua tidak lagi setia mengasihi, membimbing dan mengajar anak-anaknya ketika mereka mulai memberontak dan tidak patuh. Wah, ini muangkel betul nih. Orang tua muangkel betul nih. Saya bilang apa? Dari kecil ya. Wah, cilik dia apa? Bayi dipuji-puji ya. Ya digendong-gendong, dipanggul-panggul, disayang-sayang. Gede saudara tetap disayang. Sampai sudah dewasa tetap disayang. Tapi kalau kita dapati orang tua yang ternyata anak kecil disayang, anak kecil dipelihara, tapi setelah gede ternyata anak ini berani sama orang tua, tidak taat, tidak mau nurut terhadap perintah orang tua. Orang tua itu mangkel saudara. Bukan hanya mangkel sampai wah ngerti yang ngono ndak tak gedekno. Loh. Karepe dhewe apa ya apa? Itu bukan milik kamu. Itu punyanya Tuhan. Hanya kamu dititip. Saudara, saya katakan bilang anak, saudara. Ini saya mau bilang ya. Bersyukurlah kalau saudara diberi anak. Tapi juga bersyukurlah kalau saudara tidak diberi anak. Saudara, bukan berarti ada seperti Hana dan Penina. Hana diolok-olok sama Penina. Kamu gak punya anak, kamu gak punya ahli waris, kamu gak ada keturunan. Diolok-olok. Sebenarnya punya anak dan tidak punya anak itu biasa. Saudara, punya anak ya kita puji Tuhan. Gak punya anak kita juga puji Tuhan. Kenapa? Anak itu merupakan barang titipan. Itu bukan saudara keinginan. Kalau keinginan diberi ya enggak apa-apa puji Tuhan. Tapi saudara kalau tidak, jangan saudara pernah berkata, aku enggak punya anak, aku enggak punya anak ini. Sedihnya saya katakan, saudaraku, bersyukurlah bagi saudara yang tidak punya anak, dan bersyukurlah saudara yang punya anak. Sebab apa? Kalau saudara punya anak, tanggung jawabnya gede. Dari kecil sudah ngopeni sampai dewasa, pendidikannya, anak pendidikannya bagaimana, ajaran agamanya gimana. Bukan beralah anak dibiarkan saja sak karepmu ya, kamu gede-gede dhewe. Saudara, bukan seperti diperhatikan pendidikannya, kehidupan sehari-harinya. Kan orang jadi makel, orang tua jadi makel. Iki anak kecil tak gede no, gede-gede bikin orang tua seperti ini. Wah, wes ora anak-anaknya ada. Mengapa ada perkataan semacam ini ya? Karena apa? Gangguan di dalam kehidupan saudara. Anak-anak tidak lagi setia menghormati orang tuanya. Ketika mereka melihat orang tuanya mudah marah atau tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik kepada mereka. Jadi kalau anak marah itu jangan salahkan saudara, introspeksi sebagai orang tua. Ning gereja dan ning gereja. Sebab apa? Bapaknya enggak ning gereja. Jadi kalau anak marah jangan salahkan, ini teladan. Orang tua itu teladan. Yang dilakukan orang tua ini, anak melihat saudara. Orang tua mau apa? Jadi jangan, wah aku wong tua ini bebas. Apa yang dilakukan orang tua itu dilihat oleh anak. Jadi kalau ada anak
yang saudaraku marah ya kepada orang tua. Ojo salah dhisik wong tuane. Wong tuane dhisik dilihat apa yang dilakukan orang tuanya. Kalau orang tuanya benar mendidik anaknya, enggak mungkin anak-anak itu akan menyebal, saudara. Anak-anak itu akan melawan. Ini bukti fakta, banyak kejadian di luar sana seperti itu. Anak-anak bahkan akhir-akhir ini kita melihat anak berani membunuh orang tua kandungnya. Anak berani membunuh ibu kandungnya. Mengapa bisa terjadi demikian? Secara manusia tidak mungkin ini terjadi, saudara. Tetapi hari-hari ini kita lihat banyak anak yang membunuh orang tuanya. Kalau kita baca banyak anak yang mutilasi orang tuanya. Mengapa sampai bisa terjadi demikian? Bahkan itu kan yang dilahirkan. Ya, lihat apa yang terjadi kira-kira. Mungkin karena anak-anak keinginannya tidak terpenuhi, sehingga dia berani memberontak terhadap orang tuanya. Jangan salahkan itu, saudara. Jadi gimana saya sebagai orang tua mau mendidik anak kita itu, menjadikan anak kita tuh seperti apa? Dari kita sendiri. Kalau orang tuanya taat setia kepada Tuhan, saya yakin kok ya, anak-anaknya pasti akan nurut semua. Ya, anaknya pasti ya, iya, iya pak, ya pak, ya bu, ya mah, saudara. Karena apa? Dilihat dari orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah cara mendidiknya nggak benar, saudara, jangan salahkan anaknya. Kalau anaknya berontak, diem tapi tidak melakukan apa yang diinginkan. Tapi saudara, saya rindu setiap orang dapat setia. Para karyawan tidak lagi setia, saudara, ketika sarana dan prasarana suasana kantor dan rekan-rekan kerja tidak sesuai dengan harapannya. Karyawan bisa demo itu ya, bisa demo. Wonosobo tidak ada demo pak ya, tidak ada demo ini, aman-aman saja ya. Demo kenaikan gaji, demo apa, prasaranya kurang bagus, ini bisa terjadi. Tapi kalau itu bisa taat terhadap aturan, maka semuanya akan berjalan baik. Tidak sedikit anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan berubah menjadi kurang tidak setia ketika diberhadapkan dengan suatu kenyataan bahwa hidupnya, keluarganya, bisnisnya, atau bahkan perannya menghadapi banyak masalah. Gembala jemaat itu mengapa kok tidak setia? Dilihat, apa sih jemaat itu nggak datang? Ternyata selidik punya selidik, duwe masalah. Setia bukan begitu. Kalau orang ini setia, apapun yang terjadi dalam hidupnya, pasti dia tidak akan merubah kesetiaan itu. Tapi mungkin kalau melihat itu, mengapa ini enggak datang kepada Tuhan? Mengapa orang ini enggak sekarang kok sudah enggak berfellowship dengan Allah? Dicek, punya cek, ternyata punya masalah di dalam hidupnya. Dia punya masalah dengan keluarganya. Dia punya masalah dengan bisnisnya. Dia punya masalah dengan pekerjaannya, sehingga ia tidak datang kepada Tuhan. Ini jadi kalimat ini, setia bisa berubah, saudara. Orang yang setia berubah kepada Tuhan itu sudah biasa karena apa? Fasilitas hidupnya kurang dicukupi, saudaraku. Saya ingat itu pada waktu seorang senior saya bilang, Polos, ya Om, kamu melayani Tuhan dalam keadaan gimana pun harus tetap setia. Ya Om, saya tidak ngerti arti itu setia. Tapi masuk dalam pelayanan, ternyata betul. Kalau dalam pelayanan seperti ini, hamba Tuhan yang tidak sadar, bukan panggilan, bukan visi, dia akan lari dari pelayanan. Saudara, ternyata dalam pelayanan gini,
nggak enaknya seperti ini. Tapi keadaan itu nggak jadi enak, menjadi enak karena apa? Kita tahu panggilan saya adalah setia. Suatu kali saat saya sedang ngajar di sebuah sekolah kompleks di Surabaya. Udah seneng ya, saya ciptakan bangun sebuah gedung. Saya bilang kepada kepala sekolah itu, kita perlu gedung. Kenapa? Masalah anak Kristen dengan Hindu ini bisa digabung banyak. Mereka tidak punya tempat untuk ajaran agama. Kalau mereka punya musola, lah orang Kristen ini apa? Saya usulkan kepada 5 kepala sekolah dan mereka setuju. Ini libur, kita bikin gedung untuk anak-anak Kristen. Ya, dikerjakan saudara, dibangun pada waktu liburan. Perhatikan saudara, gedung itu sudah jadi, sudah bagus, sudah siap, ada kursi-kursinya semuanya. Dan salah satu guru teman saya namanya Ibu Christine, Pak Apolos, ya Bu, ada apa? Ini gedungnya sudah jadi. Kita lebih semangat lagi mengajar anak-anak kita ini. Iya, saudara, gedung sudah jadi, saudara. Saya pulang, senior saya bilang, Apolos, ya ada apa-apa. Saya mau tanya, kamu mau melayani atau ngajar? Saya lama agak jawab, saya mau melayani. Kalau kamu melayani, tinggalkan itu mengajar di sekolah itu, saudara SD 5 sekolahan itu, tinggalkan. Saya tinggalkan ngajar, iya. Saya bilang apa? Siap. Mau panggilan saya ini menjadi hamba Tuhan, saya kerja di rumah sakit, saya sudah tinggalkan untuk jadi hamba Tuhan. Loh, ini cuma ngajar, tak tinggal. Siap. Sekarang apa yang harus saya kerjakan? Saudara, waktu itu ada Mbak Yurip, ada Mbak Yurip pegang itu, siap. Mbak Yurip pegang, siap. Saya sudah. Karena lama, teman yang ada situ Bondo, ada yang di Gresik, dia bilang, Apolos, ya Hen, ada apa? Di sini ada tempat di Semen Gresik ini. You layani ya, saya pegang yang satunya. Ya, ditarik Mojokerto. Wah saudara, di situ Bondo, GPWS. Saudara, saya bilang apa? Saya ini dilahirkan di GUP. Saya tidak akan mungkin pindah melayani di tempat yang lain. Bukan fanatik, bukan kolot terhadap organisasi. Saya dipanggil di GUP. Saya jadi hamba Tuhan di GUP. Saudara, saya bilang terima kasih yang di Gresik, terima kasih yang situ Bondo. Saudara, hanya yang ditarik ini saya agak terganggu. Soalnya pimpinannya teman dari saya yang dari Juwana sana, Pak Peter Suwadi itu. Saya bilang maaf, saya baru ke sana lihat 2 hari tempat itu. Saya bilang majelis Surabaya bilang, Apolos, ya tante ada apa? Yuk katanya mau melayani, ditarik. Hanya lihat aja tante. Nggak usah, pelayan aja di Surabaya. Iya tante, siap. Kalimat itulah setia sampai panggilan itu dinyatakan. Sudah, apapun yang terjadi saudara, di tengah perjalanan saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingin kembali kerja saudara, kembali kerja. Ya, dah aku tak ngelamar kerja. Wong nyambut gawe dadi pendeta ya kok ngene. Gajine ya 30 dino. Tidak lebih daripada itu. Tapi ternyata saya tidak terganggu itu. Dan sampai detik ini saya masih berdiri saudara, masih berdiri di hadapan saudara, melayani saudara.
teman-teman saya bangga melihat saya. Aduh, aku salut sama sampean Mas. Aku salut. Karena apa? Dari pertama sampai akhir engkau tidak berubah dalam hidupmu. Iya, karena itu panggilan saya, pengabdian saya. Saudaraku yang saya kasih, itu yang membuat apa? Saya bahagia. Setia itu adalah taat dalam keadaan apapun juga. Kesetiaan itu adalah ketekunan. Perhatikan, orang yang setia ini pasti tekun. Jangan bilang saya setia tapi enggak tekun. Sedangkan firman Tuhan berkata kesetiaan itu adalah ketekunan. Orang yang setia itu tekun, saudara. Bukan istilahnya apa? Hari ini datang 3 kali, 3 minggu gak datang, seminggu gak datang, 4 bulan gak datang, tahu-tahu muncul gitu. Saudaraku, bukan seperti itu. Roma 12 ayat yang ke-12. Saya akan baca. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jadi orang yang setia itu tekun, saudara. Tetap ada sukacita, tetap ada kesabaran, tetap ada ketekunan pada saat orang itu ada jiwa karakternya setia, saudara. Enggak peduli diberkati yo setia, enggak diberkati yo setia. Ada uang ya setia, enggak ada uang juga setia. Saudaraku yang saya kasih, ada masalah ya tetap setia, enggak ada masalah ya tetap setia. Itu namanya orang setia, saudaraku yang ini berarti Alkitab mengajarkan bahwa kesetiaan bukanlah reaksi terhadap sebuah hal, melainkan komitmen kita terhadap suatu tanggung jawab yang tetap. Alkitab mengajarkan bahwa walaupun orang lain bersalah atau menyakiti kita, tetap harus setia mengasihi. Ini setia, saudara. Jadi setia itu tidak terganggu dengan keadaannya. Jadi kalau ada orang Kristen setia diganggu ya. Kalau saya datang, Om ada masalah Om, saya tidak bisa apa? Saya tidak bisa datang Om. Saya bilang begini, setia itu bukan seperti itu, saudara. Setia itu ada masalah maupun enggak ada masalah, orang ini tetap setia kepada Allah, saudara. Dikatakan di sini, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini berarti Alkitab memberikan bahwa kesetiaan itu reaksi terhadap sebuah hal, melainkan komitmen. Janji setia, komitmen ya setia. Tidak terpengaruh dengan keadaan yang lain. Wah, itu keadaannya seperti ini, bah kondisinya seperti ini, pokoknya aku setia, pokoknya. Jadi jangan coba kesetiaan saudara itu akan dirusak dengan keadaan yang terjadi, saudara. Katakan tadi apa, walaupun saudara orang tua menyakiti, kita tetap harus setia menghormati mereka. Nah, ini anak-anak ya, sana sini. Ada anak-anak yang jadi mangkel ketika orang tuanya sedang emosi, marahi dia, anaknya jadi marah. Saudara sing katakan ini hal yang perlu diperhatikan ya. Kadang-kala jiwa muda, anak-anak muda dimarahi orang tuanya jadi marah, saudara. Kalau jadi marah sudah enggak mau dikongkon, enggak mau nurut sama orang tua. Ini terjadi, saudara. Itu terjadi baik orang-orang yang tidak diajari agama. Tapi orang diajari agama enggak mungkin sudah. Orang tua marah itu wajar, saudara. Anak marah itu wajar, saudara. Harus kita nyadari sebagai seorang manusia. Walaupun anak-anak mendudukan hati kita, kita harus tetap setia mengasihi dan melindungi serta mendidik mereka. Seandainya orang tua melihat anaknya jengkel, gimana keadaan anak kita? Wah, sakarmu gede karepmu, ya, dadi opo sakarepmu. Ada orang tua yang tidak sadar dengan perkataannya.
Kamu itu mau jadi apa? Dikandani wong tua, diomong wong tua, dinasihati orang tua, ndak mau. Saudara, anak-anaknya mendugakan orang tua. Saya mau tanya, haleluya, halo. Siapa di antara engkau orang tua yang sudah punya anak mulai gede banyak dikecewakan oleh anak-anak saudara? Saudara, lalu apakah saudara wabah kalimat setia? Saya orang tua yang mendidik mereka. Demikian perlu anak. Saya anaknya bapak, saya anaknya ibu. Aku harus jadi baik. Jadi itu yang terjadi. Pentingnya ajaran agama. Pentingnya agama Kristen itu seperti itu. Jadi kalau ada yang salah selalu dibenahi. Saudara, kalau sudah teman-teman sampai orang tua itu jengkel mikirkan anaknya, anakku saiki dadi koyo ngene. Piye ini Pak? Piye ini Om? Kena pengaruh godaan di luar, sudah minum, sudah kesenangan anak muda sudah. Sekarang orang tua doakan saja. Kalau sudah dinasihat nggak bisa, doakan saja. Sekali timbul panggil, kasih nasihat, ya apa maunya piye gitu. Kalau yang sudah jombo pikir terus, orang tua jadi stres. Maka tidak heran ya. Saya tadi ngomong-ngomong dengan Ibu Endang Bogem. Saya karena ada nama Endang, oh ini Endang Bogem, Endang Wonojoyo, cuman di HP seperti Endang Bogem, Endang Wonojoyo, terus Endang mana lagi? Endang Kediri. Ada 3 Endang di sini. Endangnya Bapak Wawan Kediri, Endangnya Bapak Andi, Endangnya Bapak Yuno, kan 3 Endang. Kalau triple Endang kan nggak mungkin. Saya bilang Endang Bogem, Endang Wonojoyo, Endang Kediri. Sudah saya nggak pusing, nggak banyak mengingat Endangnya Kediri, oh itu, Endangnya Bogem, oh itu, Endangnya Wonojoyo itu. Saya paham, satu-satu saya paham saudara. Gembala itu harus paham itu, oh ini, paham. Jadi yang dekat-dekat dengan gembala itu pasti saya kenal saudara. Karena gembala harus mengenal itu ya. Bapak ini saya tahu. Bahkan seluruh jemaat ini saya tahu. Saudara, kenapa seorang gembala? Oke. Nah, walaupun banyak masalah kita hadapi, harus kita tetap setia melayani Tuhan. Ketekunan tidak dapat diubah oleh situasi yang berubah. Kondisi pula dengan kesetiaan, ia hanya berubah jika komitmen kita mulai hilang. Jadi kesetiaan itu adalah komitmen kita. Aku mau setia, komitmen kita pribadi. Kalau kita sudah nggak mau setia, komitmen sudah hilang, ya wes bubar, saudara. Sudah hilang kan? Komitmen saudara sudah hilang untuk setia itu. Setia itu boleh dikatakan komitmen kita. Fondasi ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kesetiaan itu fondasi. Dikatakan kemarin iman perlu. Tanpa iman kita nggak bisa hidup. Komitmen itu atau fondasi kesetiaan itu adalah iman. Orang punya iman setia enggak? Orang yang punya iman dia pasti akan setia. Karena apa? Kesetiaan itu adalah fondasi dari iman. Orang yang punya iman fondasinya apa? Setia. Saudara cobalah. Kenapa? Fondasi ini sangat penting sekali. Orang Kristen yang memiliki iman kuat, saudara, orang ini pasti setia. Mau enggak mau harus setia. Alkitab Perjanjian Lama tidak pernah memisahkan kesetiaan dengan kredibilitas pribadi, yaitu keyakinan yang kita percayai. Asal Sulaiman 13:17 mengatakan, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Jadi orang setia itu
akan membawa berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang saya kasih, ini berarti Alkitab juga mengajarkan bahwa sumber kekuatan kita untuk menjadi tetap setia bukan berasal dari situasi kondisi yang baik dan menyenangkan, melainkan apa yang kita percaya pada diri kita sendiri yang membuat kita mampu tetap setia. Dan situasi yang berat dalam hidup adalah iman percaya kita, bukan faktor dari luar. Bukan faktor dari luar. Lo lagi dagangku baik, lagi duit akeh, lah aku punya berkat banyak, wah beriman. Enggak seperti itu. Tidak seperti itu, saudara. Jadi saudara maju, saudara mau maju, haleluya. Tahu-tahu ada masalah di rumah, masalah keuangan, gak ke gereja. Jadi saudaraku penting sekali ya. Iman, kesetiaan, fondasi kesetiaan ini adalah kepercayaan kita. Jadi jangan sampai keadaan di luar itu membuat iman kita tuh hancur. Ya, iman kita hancur, enggak ada iman, enggak ada iman. Sampai sering Tuhan, setiap pagi bilang, Tuhan tolong jagai pelayananku, berkati pelayananku, berkati imanku Tuhan. Saudara tenang aja, tiap hari saya tampil ya seperti ini aja sudah. Apalagi semakin tua ini, wah saudara tiap pagi saya jalan-jalan di Gumul, banyak sekali yang ikut. Banyak teman ya. Saya coba ngitari 8 Gumul itu 4 kali saudara. Kalau 4 kali jam 6 gitu, saya sampai jam setengah 8 sudah pulang. Oh saudara, saya semakin sehat ya, semakin sehat. Oh enggak ya. Saya berdoa untuk ibunya Mbak Endang ya, Mbak Endang Bogem yang hari ini kena stroke ya, karena stroke ringan kena stroke ringan, tapi jalannya juga masih belum baik ya. Saya bilang Om ini mujizat. Karena apa? Om bisa jalan seperti orang tidak sakit. Teman-temannya Pak D saya melihat, lu tidak sakit gitu. Iya dulu 3 minggu yang lalu saya nyeret, tapi iman saya bicara kepada jemaat, minggu depan saya akan jalan dan terbukti. Jadi iman itu ada daya perkataan. Oke, selanjutnya hambatan kesetiaan yang perlu ditaklukkan. Hambatannya apa? Pertama, hambatannya kesetiaan yang perlu dihancurkan, yang perlu ditaklukkan. Yang pertama, saudara berfokus pada situasi. Ini banyak orang nggak bisa mengatasi, saudara. Jika kita memfokuskan seluruh perhatian pada satu hal, lambat laun pikiran, perasaan dan keputusan kita akan dipimpin oleh hal itu. Jika kita memfokuskan seluruh perhatian kita pada situasi luar, misalkan kesalahan orang lain, rasa sakit yang ditimbulkan bagi kita, lambat laun pola pikir, pola rasa, dan pola tindakan kita akan dipimpin oleh rasa sakit itu. Dalam keadaan seperti itulah menjadi tekun dan setia mengasihi tugas, jadi tugas yang selalu sulit. Pikiran, perasaan, dan keputusan kita jika dipimpin oleh fokus yang salah dari situasi akan menjadi hambatan dalam kesetiaan kita. Hambatannya apa? Wong setia itu. Misalkan begini, tahu-tahu di luar sana terjadi masalah, masalah keluarga mungkin, atau masalah pekerjaan, atau masalah kalau di sekolah. Tahu-tahu saudara ada masalah, dan yang membuat masalah itu berat bagi saudara. Saudara jadi bingung, jadi nangis karena masalah itu. Atau kalau saudara pemuda-pemudi masa kelas dengan pacar saudara tahu-tahu diam, marah pada saudara. Ini kan ada satu masalah saudara yang terjadi kan. Nah, kalau ini
fokusnya kepada itu, pola rasa, pola pikir, dan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita tuh membuat apa? Pikiran kita ke sana. Pikiran kita ke sana, kita pikirkan, aduh gimana ini, gimana ini, gimana ini. Tidak bisa mikirkan yang lain. Sedangkan kesetiaan bukan itu. Ini hambatannya. Mau setia, mau ke gereja, aras-aras, aku duwe masalah. Aku punya masalah di rumah. Enggak tahu dagang aku dibully sama orang lain, dibujui sama orang lain. Pikirannya dibawa kemana-mana, dibawa ke gereja, dibawa di rumah. Dan ini hambatan dari sebuah kesetiaan. Berfokus pada situasi. Kalau saya nasihatkan, tinggalkan itu. Saudara, tinggalkan. Seorang istri yang berselingkuh akan kehilangan kredibilitasnya di mata suaminya. Ya, seandainya ini ada ya, ada seorang istri yang berselingkuh, di mata suaminya itu sudah, aku ini selingkuh, sudah ndak ya apa ya, dia ndak percaya lagi pada suaminya. Karena apa? Karena keadaan seperti itu. Sebaliknya suami yang berselingkuh, saudaraku, suami yang berselingkuh juga mengalami hal yang seperti itu, saudaraku. Jadi jangan sampai hal-hal yang membuat kita terganggu atas kesetiaan ini sehingga pikiran dan hati kita tertuju ke sana. Saudara, coba ini mau ndak mau kita alami kok, kita alami. Saya alami itu. Ono masalah kita pikirkan itu. Ono masalah kita pikirkan itu sampai kita meninggalkan kesetiaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, cara untuk mengatasi itu semuanya tidak lain adalah apa? Letakkan janji Tuhan sebagai fondasi kesetiaan. Nah, saya rasa saudara punya masalah. Saya tidak tahu masalah saudara secara pribadi. Ya, saya tidak tahu saudara punya masalah secara pribadi. Saudara yang punya masalah secara pribadi, ya, saudara tidak usah ya kita perhatikan di sini. Kalau sudah seperti itu, cara yang baik untuk tetap teguh dalam kesetiaan, letakkan janji Tuhan. Ingatlah janji Tuhan itu. Ada masalah, ada problem, ada rintangan terjadi dalam hidup kita. Aduh, saudara mau nangis, saudara mau lari dari kenyataan, mau lari dari rumah, meninggalkan masalah ini, saudara. Letakkan janji Tuhan, saudara. Atau saudara ada keluarga yang sakit, atau saudara yang sakit, tidak sembuh-sembuh, diobati tidak sembuh, dibawa ke dokter tidak sembuh, dibawa kemana saja, dieret-eret kemana saja, tidak sembuh juga. Ini yang sempat jadi frustasi dan bingung dalam diri kita, saudara. Letakkan janji Tuhan. Ya, letakkan janji. Janji Tuhannya itu apa? Janji Tuhan itu firman-Nya itu iya dan amin. Di dalam Lukas 1 ayat 37 mengatakan demikian. Sebab bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Perhatikan ini. Kalau kabeh wis pusing, letakkan janji Allah itu di dalam hidup saudara. Saudara berkata, sebab bagi Allah tidak ada barang mustahil. Sakitku, masalahku, percobaan, tidak ada masalah. Bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Kalau sudah begitu, saudara tetap kuat menjalankan kesetiaan ini. Jangan coba memikirkan yang lain. Tertulis bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan Ia pasti akan melakukan apa yang Dia janjikan.
Itulah sebabnya jika kita sedang mengalami situasi dan pergumulan sulit yang menantang kesetiaan kita, mengingat bahwa Tuhan setia dan akan memenuhi janjinya bagi kita yang menjadi fondasi yang kuat. Jadi fondasi kekuatan itu adalah kesetiaan. Fondasinya apa? Taruh tetap teguh dalam kesetiaan, yaitu letakkan janji Tuhan sebagai fondasi kesetiaan. Saya tidak mau tahu masalah saudara apa, saudara datang pada saat ini, tapi satu perkara bahwa ada satu kalimat yang mengatakan tidak ada yang mustahil. Saudara akan tetap setia. Amin saudara. Ya saudara tidak usah bingung. Saya tahu saudara punya masalah kok dari rumah. Saudara bingung cara mengatasinya gimana? Ayo ke sini. Allah berkata, letakkan apa? Letakkan janji Tuhan dalam saudara. Aku tahu tidak ada barang mustahil Tuhan. Sudah itu yang pegang. Tidak membuat saudara lemah kok. Kalau saudara tidak meletakkan janji Tuhan ini, saudara akan lari. Saudara akan tinggalkan Tuhan. Mungkin cari penyelesaian di tempat yang lain. Di sana tidak ada jawaban. Di sana tidak jawaban. Tidak ada barang yang mustahil bagi kita semuanya. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara. Dan saya minta pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian tak terbatas kuasamu Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini, tak terbatas kuasamu Tuhan. Setia perlu ujian. Tidak ada barang yang mustahil bagi Allah. Masalah saudara apa? Tuhan itu masalah. Tidak ada barang yang mustahil. Haleluya. Terbatas kuasamu Tuhan. Jangan sampai masalah membuat saudara gak sedih. Jangan sesuatu yang terjadi membuat saudara lupa Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasamu Janji Tuhan tak terbatas saudara. Yang membatasi kita, kadang kita memvonis masalah ini tidak selesai, tapi Tuhan bisa. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, Mungkin saudara saat ini nggak berdaya, saat ini saudara bingung, saat ini saudara susah. Yakinlah, mujizatnya tidak ada yang mustahil. Kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan tak terbatas kuasamu Tuhan. Haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Terbatas kuasamu
kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami, supaya kami menjadi anak Tuhan yang setia. Tolong Tuhan taruh janji-Mu dalam hidup kami, supaya kami tidak menjadi lemah, kami tidak kurang dalam kesetiaan kami. Setiap pribadi yang datang pada saat ini yang punya masalah, yang punya problem, dan dia tidak bisa mengatasi, ingat ada janji Tuhan. Biarlah fondasinya adalah janji Tuhan. Tidak ada barang yang mustahil bagi dia, bagi Allah. Jadi bagi Allah semuanya mungkin, semuanya akan terjadi. Mungkin menurut kami nggak bisa, menurut kami tidak mampu, tetapi bagi Tuhan bisa. Tuhan bisa menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Mbah Jumira yang saat ini bergumul dengan sakitnya. Tuhan Kau jamah dalam nama Yesus, sehingga Mbah Jumira ini disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk ibunya Mbak Endang yang ada di Jawiringin sana. Tuhan tolong Kau jamah, sembuhkan sakit stroke ringannya, supaya ibu ini kembali berjalan pada kondisi seperti semula. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Wawan. Tuhan tolong Kau jamah, sembuhkan Ibu Wawan sebagaimana mestinya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa yang tidak mau sebutkan namanya. Kami percaya tidak ada barang mustahil bagi Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan saudara duduk kembali, dan kita nanti akan mendengar pengumuman yang akan dibacakan oleh Ibu Yuni Suyono. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada saat hari ini. Haleluya. Saat ini saya mau membacakan jadwal pelayanan selama sepekan. Ibadah syukur yang biasanya hari Selasa diajukan hari Senin tanggal 19 Juni 2023 yang bertempat di keluarga Bapak Ibu Cahyo, Bapak Cahyo Ibu Rice, WL Ibu Yuni Suyono, renungan Gembala Jemaat. Ibadah Komisi Wanita hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 jam 18, WL Ibu Suparmi Giman Aris, renungan Ibu Gembala. Doa umum hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 jam 18, pemimpin doa Ibu Gembala. Komisi Pemuda Remaja hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, WL Saudari Adelvia, renungan Gembala Jemaat. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, WL Ibu Maria Diah Agung, singer Ibu Haryanto dan Ibu Sumi Sujito, pemusik Saudara Stephen, Bapak Ishak, Bapak Galuh, Bapak Theo. LCD Pemuda Remaja, pengkhotbah Gembala Jemaat, piket Ibu Haryanto, Ibu Marisa, Saudari Septa. Latihan bisa hari Jumat atau hari Sabtu, berhubungan langsung dengan tim musik. Ibadah anak-anak Minggu tanggal 25 Juni 2023, WL Guru Sekolah Minggu, renungan guru-guru sekolah minggu. Dan pada saat pagi hari ini saya memberitahukan bahwa nanti ada rapat panitia pembubaran panitia Natal dan Paskah habis ibadah jam 9:30. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan
menerima berkat dari Tuhan, kita akan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Tuhan, terima kasih Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir, dan kiranya Tuhan akan memimpin kami sebentar pulang. Jaga, lindungi di rumah dengan selamat. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, kiranya Engkau akan lawat mereka satu persatu bagi mereka yang tidak datang, dan kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu yang datang pada saat ini. Tuhan, mau berdoa untuk Ibu Komisiatun yang saat ini sakit. Kami tidak tahu apa yang jadi penyakitnya. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan. Oleh karena itu hamba berdoa, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya sakit yang dialami oleh ibu ini, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan ibu ini, sehingga ia jadi kesaksian dengan kesembuhan yang dia terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kesehatan Kau berikan kepada ibu ini. Dia pulang ke Wates dengan membawa kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan diagungkanlah nama-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami berdoa untuk tahun politik ini, Tuhan tolong supaya Tuhan cengkeram, Tuhan kuasai supaya negara kami ini dapat berjalan dengan baik. Pemilu tahun 2024, pilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu. Pilih seorang pemimpin yang menurut rencana-Mu akan memimpin negara kami Indonesia ini. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar doa kami. Kalau sebentar akan pulang, dan kembalikan kami pada minggu depan supaya kami beribadah kepada-Mu. Saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Pulanglah saudara, terimalah segala yang baik dari Tuhan, yang sempurna dari Tuhan. Tuhan akan berikan kecukupan seluruh keluargamu, melalukan sakit penyakit dari dalam tubuhmu. Kiranya Allah Bapa dalam surga dan cintanya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kalian semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara.